Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Renungan Harian bersama dengan Jemaat Telo Batua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Kami mohon ampun atas dosa kami, Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab 2 Raja-Raja 12, ayat 1-3, kemudian ayat 17 dan 18. Saya ulangi, kitab 2 Raja-Raja 12, ayat 1-3, dan ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi, dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat 17 dan 18. Pada waktu itu, majulah Hazael Raja Aram. Diperanginya Lagat dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarnya dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Hari ini kita diberi tema awali dan akhiri dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melangkahkan kaki yang pertama atau melakukan kebaikan yang pertama itu memang berat, tetapi jauh lebih berat mempertahankannya sampai akhir. Dalam sebuah kedudukan, jabatan, disitulah dipertaruhkan apakah orang dapat mempertahankan kebaikan sampai pada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia itu mati-matian maju untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan posisi. Dan ketika ia sudah mendapatkannya, ada sukacita besar karena niat untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang, untuk menolong yang miskin, mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya itu, dapat ia wujudkan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada orang yang dapat menguasai dirinya sendiri untuk bertindak tanpa harus mendengar bisikan, mendengar nasihat, mendengar pengaruh, bahkan ancaman. Ini semua bisa menjadi cobaan, godaan. Sehingga kalau seseorang telah mendapat kedudukan, jabatan, dan imannya tidak teguh, ia bisa jatuh. Ia bisa memulai sesuatu yang baik di awalnya, tetapi menjadi sesuatu yang buruk di akhirnya. Itu sudah banyak sekali orang-orang yang setelah mengakhiri jabatannya, sungguh malang nasib mereka. Kitab 2 Raja-Raja mengisahkan tentang
Raja Yoas, seorang raja muda yang dipilih menjadi raja atau dinobatkan menjadi raja pada usia yang ke-7 tahun atau usia 7 tahun, ya dinobatkan menjadi raja dan ia memimpin Yehuda selama 40 tahun. Ia melakukan yang baik di awalnya karena ia masih mendengar nasihat Imam Yoyada, orang-orang yang baik di sekitarnya. Tetapi ada hal yang mendukakan Tuhan. Sekalipun ia itu taat kepada Tuhan, menyembah siang dan malam kepada Tuhan, tapi ia tidak menegur umatnya untuk taat, untuk setia kepada Tuhan, menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Dia tidak lakukan. Dan ia juga tidak mendesak para pegawai-pegawai, imam-imam untuk memperbaiki rumah Allah. Celakanya ketika Raja Aram yang bernama Hazael mulai menguasai beberapa daerah di sekitar Yehuda, khususnya Gad yang telah diperangi dan direbut oleh Raja Aram yang bernama Hazael. Kemudian ada niat untuk menyerang Yehuda, menguasai Yerusalem. Disinilah Yoas melakukan apa yang keji. Persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, Ahazia, raja-raja Yehuda. Persembahan kudusnya sendiri emas, bahkan dari perbendaharaan di rumah Tuhan dan istana dikirimnya kepada Hazael sebagai upeti supaya jangan Hazael menyerang Yehuda. Saudara-saudara, Yoas yang takut akan Tuhan ternyata selalu berupaya untuk mengamankan posisinya dengan melakukan apa-apa yang membuat orang senang dan tidak menyerangnya. Tetapi akhir dari hidupnya, ia dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya karena sakit hati yang tak tertahankan lagi. Kita pun sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas, menjalankan fungsi kepemimpinan, harus belajar dari kisah seperti ini. Jikalau kita sudah memulai sesuatu yang baik, terus mintalah hikmat dari Tuhan dan bersandar kepada pertolongannya, sehingga kita tidak terpengaruh oleh hasutan, bisikan-bisikan untuk melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan, membiarkan orang menyembah berhala, membiarkan rakyat yang dipimpinnya melakukan kejahatan. Mintalah hikmat Tuhan supaya dapat mengambil tindakan dan menyatakan kebenaran Tuhan, agar yang dipimpinnya juga akan takut akan Tuhan. Dalam seluruh kisah raja-raja, jikalau rajanya takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sejahteralah rakyat yang dipimpinnya. Karena itu, mari bersama-sama untuk membaharui hidup kita. Jikalau kita sudah mulai sesuatu yang baik dan bersandar kepada Tuhan, sampaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sampaikan kepada orang-orang yang kita pimpin, supaya mereka juga takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memampukan mereka untuk terus berserah dan berharap kepadanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan karena sebuah posisi kita mengabaikan Tuhan. Jangan karena posisi kita kompromi dengan kejahatan dan dosa. Tetapi mulailah sesuatu yang baik dan bersandar kepada Tuhan, minta hikmat kepadanya, sehingga kita dapat mengakhiri sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang baik pula. Singkatnya, kita mengharapkan sesuatu yang bahagia
happy ending dari setiap karya yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mendorong kami untuk tetap berhikmat. Minta hikmat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dalam memulai sesuatu yang baik itu, sehingga dapat mengakhirinya dengan baik pula. Sehingga akhir dari seluruh perjuangan kami adalah kebahagiaan. Engkau terus memelihara dan memberkati jemaat Telo Batua, memberkati dan memelihara saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat dunia maya yang terus mengikuti renungan, yang sungguh hati mereka tertuju kepada Allah, menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, menghibur yang berduka, memberkati pemimpin-pemimpin kami, para pejuang-pejuang untuk memulihkan, memberi pertolongan kepada yang sakit di masa COVID-19 ini, yang menyerah, yang kecewa karena perlakuan orang-orang yang tidak taat kepada protap kesehatan. Tuhan tetap beri semangat dan lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Tuhan, ampuni dosa kami dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Berbahagia kita yang selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberkati.